tingginya itu 3 ya, karena 8-nya pangkat 3. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada yang sudah kita pelajarin itu apa? Penjumlahan dan pengurangan ya. Jadi kuncinya gimana kalau penjumlahan dan pengurangan harus apa? Yang dijumlahin atau yang dikurangkan? Harus apa? Harus sejenis ya, harus sejenis. Suku-sukunya itu harus sejenis kalau untuk penjumlahan dan pengurangan. Masih bisa ya caranya ya untuk penjumlahan dan pengurangan ya. Tugasnya udah dikerjain kan? Nah, kalau untuk perkalian, misalnya ada perkalian A pangkat M dikali A pangkat N, berarti pangkatnya yang dijumlahkan. Nah, variabelnya harus sama, misalnya X, berarti X, kayak gitu ya, kalau untuk perkalian. Kalau dia variabelnya Y, berarti harus dengan Y. X-nya juga bisa ya, kalau misalnya perkalian, tapi kalau untuk penjumlahan dan pengurangan itu tidak bisa. Oke, nah ini untuk contoh-contohnya sudah dijelaskan pada waktu hari Selasa ya, pertemuan hari Selasa ya. Oke, ini kesamaan polinomial juga sudah kita pelajarin, contohnya juga sudah ada ya. Untuk menentukan nilai yang belum diketahui, misalnya P, Q, atau R-nya. Oke, nah ini untuk menentukan nilai polinomial juga sudah. Hari ini kita akan mempelajari tentang polinomial di pembagian ya. Jadi di sini diharapkan dapat memahami atau dapat menyelesaikan soal-soal pembagian pada polinomial. Sebelumnya nih Ibu mau tanya, sudah bisa belum pembagian yang porogapit? Caranya, masih ingat nggak? Dari SD kan sudah dipelajarin tuh pembagian yang porogapit ya. Masih ada yang ingat? Oke. Gimana? Yang porogapit? Masih ingat nggak? Nih ya, jadi gini. Nih Ibu contohkan ya pembagian yang porogapit. Nih, misalnya ada nih, misalnya 25 dibagi jangan gini. Misalnya 36 dibagi 2. Nah, cara kayak gini, masih ingat nggak, Nak? Caranya gimana? Coba di-onin aja mic-nya. Ini gimana caranya? Gimana? 3 dibagi 2 berapa? 1. 1. Terus ke sini dikali ya. 1 kali 2? 2. Kemudian ini di apa? Dikurang. Ini turun ya. 6-nya kita turunin. Jadi 6. Ini 3 dikurang 2. 1. Jadi 16. 16 bagi 2 berapa? 8. 8 kali 2? 16. 16. Berarti sisanya 0 ya. Ya, nih jadi untuk cara bersusun, untuk pembagian dengan cara bersusun itu nggak jauh beda dari sini. Ya, kayak misalnya lagi nih, 45 dibagi misalnya 2. Ya, 45 dibagi 2. Berarti ini berapa? 4 bagi 2? 2. 2 kali 2? 4. Ini turun ya 5-nya jadi 5. 5 bagi 2? 2 kali 2? 4. Ini kurang, ini sisa 1 ya. Nah, ini namanya sisa ya.
Kalau ini namanya apa? Hasil bagi ya. Kalau ini namanya pembaginya. Oke. Pembagi. Kayak gitu. Jadi nanti di polinomial juga untuk cara yang bersusun ini kita pakainya kayak gini. Pakainya porogapit ya. Ini namanya porogapit ya. Nih. Oke, kita lanjutkan lagi. Nih kita ke sini. Oke. Nih. Pembagian polinomial. Misalnya ada suatu permasalahan, ada 412 kepala keluarga diberangkatkan ke wilayah transmigrasi. Nah, para transmigran itu akan dikelompokkan dalam 7 blok. Jadi ada 412 kakak dan akan dikelompokkan dalam 7 blok penempatan. Berapa kakak dalam setiap blok? Berarti berapa sisa kakak yang tidak masuk dalam blok dalam 7 blok itu. Nah, sisa ini berarti kan sisanya ya, ini sisanya. Kemudian ini akan dibaginya dalam 7 blok, di 7 blok dan ada 412 kakak. Nah, kita berarti masukkan ke sini 412 dibagi 7 ya. 7 ini karena kita akan membaginya dalam 7 blok. Misalnya blok A, blok B, blok C dan seterusnya. Nah, ini kita pembagiannya sama nih. 41 dibagi 7 yang mendekati kan 5 ya. 5 kali 7, 35. Di sini sisanya 6. 62 bagi 7, 8. 8 kali 7, 56. Sisanya 6. Nah, berarti ini kakak yang tidak masuk dalam 7 blok itu. Ya. Berapa kakak yang masuk dalam 7 blok? Ada berapa kakak di sini? 58. Ya, ada 58. 58 ini namanya hasil bagi. Ya. Nah, ini 412 itu bilangan yang dibagi, dan 7 itu sebagai pembagi, dan ini 6 ini sebagai sisa pembagian. Jadi di sini kalau misalnya kita tulis, kita bisa tulisnya gini ya, 412 bagi 7, hasilnya adalah 58 ditambah 6 per 7. 6 per 7. 7 ini kan kita penyebut ya. Ini namanya penyebut ya. Ini pembilangnya. 6 per 7. Atau bisa juga ditulis dengan 7 dikali 58 plus 6. Masih ingat ya kalau misalnya ada penjumlahan pecahan campuran dengan bilangan biasa gitu ya. Bilangan bulat ya. Caranya 7 dikali 8 ditambah 6. Gitu. Atau kalau misalnya tandanya kurang berarti 7 kali 58 kurang 6. Gitu ya. Nah, dari perhitungan ini dapat kita rumuskan bahwa bilangan yang dibagi nih, bilangan yang dibagi itu sama dengan pembagi dikali hasil bagi. Ini kan hasil bagi ya, 58 ya. Nih, 58 itu sebagai hasil bagi, 7 ini sebagai pembaginya, dan 6 ini sebagai sisanya. Ya, jadi bilangan yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Kita masuk ke pembagian polinomial dengan X min K. Jadi nanti ada X min K, ada AX min K, ada AX plus B, kayak gitu. Itu sebenarnya prinsipnya sama aja, ya, sama saja prinsipnya. Nah, untuk pembagian itu, kita bisa selesaikan dengan cara bersusun dan cara Horner. Horner sudah kita pelajarin ya, pertemuan sebelumnya. Udah bisa kan untuk menentukan Horner? Ya, nanti kita bahas lagi kalau misalnya lupa ya. Nih, di sini contohnya gini. Cara bersusun ini prinsipnya sama dengan pembagian bersusun biasa ya, seperti yang tadi sudah dibahas di awal ya untuk pembagiannya. Misalnya di sini terdapat suku banyak fx 4x pangkat 3 min 7x pangkat 2 plus 2x plus 3 dengan x min 2. Nah, ini pembaginya ya. Ini pembaginya. Ya, ini pembaginya dan ini bilangan yang akan dibagi. Bilangan yang akan dibagi. Ini hasilnya berapa gitu ya. Ini caranya gimana nih langkah-langkahnya. Pertama gini, kita fokus ke sini dulu ya nih, yang ini, yang Ibu buletin ya. 4x pangkat 3. Nah, ini kita baginya ke sini nih. 4x nih ke x
dibagi ya. Sama, kan dari sini ke sini dibagi, nanti dari atas ke bawah dikali ya. Ini 4x pangkat 3 dibagi x. Berapa? Kalau pembagian kan gini ya, 4x pangkat 3 dibagi x. Kalau pembagian gimana? Kan kalau penjumlahan, A pangkat M dikali A pangkat N itu pangkatnya ditambah ya. A pangkat M min I plus N. Nah, untuk pembagian gimana? Misalnya A pangkat M per A pangkat N. Diapain pangkatnya? Dikurang. Dikurang. Betul sekali. AM min N. Oke. M min N. Berarti ini kalau nggak ada ditulis gini, sebenarnya dia pangkat berapa? 1. Ya, pangkat 1 ya. Kalau nggak ada tulisannya, dia itu pangkat 1. Berarti ini berapa hasilnya? X pangkat 3 dibagi X pangkat 1. Jadi X pangkat berapa? Pangkat 2. Ya, X pangkat 2. Jadi ada 4-nya, tulis saja 4 ya. Nih, inilah hasilnya nih. 4X pangkat 3 dibagi X, hasilnya 4X pangkat 2. Oke. Nah, kemudian nih, dari sini ke bawah, kan kalau dibagi itu kita hanya fokusnya di ini ya, di depannya nih, yang bilangan X-nya ya, variabel X-nya. Nah, kalau untuk ke bawahnya, ke sini kita kalikan gini. Nih, ini kemudian ke sini. 4X pangkat 2 dikali X. Berarti pangkatnya dijumlah ya. X pangkat 2 ditambah X pangkat 1 jadi X pangkat berapa? 3. 3. Ya, jadi kan 4X pangkat 2 dikali X hasilnya 4X pangkat 3. Kemudian 4X pangkat 2 dikali negatif 2 berapa? 4 kali negatif 2? 8X pangkat 2. Ya, negatif 8X pangkat 2. Nah, sampai sini dulu nih. Sampai sini. Ada yang belum paham nggak? Coba pahamin dulu. Ada yang masih bingung nggak caranya? Ada yang masih bingung? Jadi gini ya. Gimana? Udah. Oh, udah. Oke. Nih, jadi dari sini ke sini, kita hanya fokusnya di depan ya. Ini, di depan. 4X pangkat 3 dibagi X, hasilnya ini. Nah, nanti untuk perkaliannya, ini kan dikali. Untuk perkaliannya, ini kayak gini nih. Ini ke sini, hasilnya ini. Ini ke sini, hasilnya ini. Oke. Nah, ini sama, dikurangin. Kan 3, ini belum kita pakai ya. Ini kita turunin dulu nih. Satu-satu aja dituruninnya. Nanti 3 terakhir. Nah, negatif 7. Ini kan pangkatnya udah sama-sama 2 ya, udah pangkat 2. Ingat, kalau penjumlahan atau pengurangan harus dikurangkan atau dijumlahkan dengan yang sejenis. Ini udah sejenis kan? Variabelnya udah sama-sama X, pangkatnya udah sama-sama 2. Berarti udah bisa dijumlahkan atau dikurangkan ya. Nah, ini 4X pangkat 3 dikurang 4X pangkat 3 kan habis ya. Kita sisanya ini nih. Min 7X pangkat 2 dikurang min 8X pangkat 2. Jadinya berapa? Berapa? X pangkat 2. X pangkat 2. Gini ya, jadi kan gini. Min 7, min 8. Ininya jadi plus ya. 7 ditambah 8 jadinya 1. Ini nggak usah ditulis 1 sebenarnya ya. Ini ada 1 nih. X pangkat 2. Nah, 2X ini kita turun. Setelah itu, langkah berikutnya sama kayak langkah sebelumnya. X pangkat 2 dibagi dengan X. Ya. X pangkat 2 dibagi X berapa? Berapa? X. Ya, X ya. Karena kan ini pangkat 2, ini pangkat 1. 2 dikurang 1, 1. Jadi hanya X nih. X ya. Nah, ini nanti kita kalikan lagi nih ke bawah. X kali X hasilnya X kuadrat ya. X kali X, X kuadrat. Kemudian X dikali min 2. Jadinya apa? X dikali min 2. Harusnya ini min 2X ya, bukan plus 2 ya. Ya enggak? Kan ini min ya plus
Iya, benar. Ini 2X. Di sini kan X dikali min 2. Ini harusnya min nih, bukan plus. Ini min. Kan Ya. itu yang bawahnya, Bu. Oh iya, iya. Sorry. Terima kasih ya. Mana ya hapusnya? Oh iya, benar-benar. Yang bawah ya. Tadi Ibu, oh, oke. Ini plus benar-benar. Nggak mau dihapus. Ya. Oke, ini tetap ya, ini plus ya. Oh ya, ini min ya, min 2X. Oke, sampai sini kita kurangkan lagi. Ini kan habis, X pangkat 2 dikurang X pangkat 2, 0 ya. Ini sisa ini, 2X dikurang min 2. Min kali min kan plus, jadinya 2 ditambah 2 jadi 4X. Ya, 4X. Nah, ini sampai 4X sama juga caranya. 4X dibagi X. Berapa? 4X dibagi X. 1 ya. Kan X pangkat 1 dikurang X pangkat 1, itu hasilnya apa? X pangkat 0 ya. X pangkat 1 dibagi X pangkat 1 hasilnya X pangkat 0. Nah, kalau X pangkat 0 kan sama dengan 1. Jadinya di sini 4X dibagi X hasilnya hanya 4 ya. Karena ini 1, X bagi X-nya 1. Nah, ini sama nih ke bawah juga, 4 dikali X, jadinya 4X. Kemudian 4 dikali negatif 2, hasilnya negatif 8. Nah, sampai sini kita kurangkan lagi. 3 dikurang negatif 8. Hasilnya berapa di sini? 11. Nah, kalau misalnya sudah sampai ini, sudah sampai konstanta, udah kita stop. Stop untuk pembagiannya. Ini nggak usah dibagi lagi. Karena apa? Karena di sini sudah tidak memiliki variabel X. Itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gimana? Ini sisanya nih. Ya. Ini sisa, ini hasil bagi nih. Ya, ini hasil bagi dan ini pembagi. Ini bilangan yang dibagi. Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Ada yang masih bingung? Nah, coba kita coba lagi ya. Ini di contoh. Oke, nih kita coba di contoh lagi ya. Oke. Nih, kita coba. Misalnya ada fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah x plus 6. Kemudian oleh x plus 2. Nah, ini contoh soalnya nih. Contoh soal lagi ya. Ini caranya gimana? Kita tulis dulu porogapitnya ya. Kita buat dulu porogapitnya. Di sini apa? Apa yang ditulis? X plus 2 atau 2x pangkat 3? 2x pangkat 3. Ya, 2x pangkat 3. 2x pangkat 3 min 3x pangkat 2 plus x plus 6. Ininya di sini berapa? X 2. plus 2. Oke. Nah, ini gimana caranya tadi? Yang pertama kita kemana dulu? 2x pangkat 3 dikali x. 2x pangkat 3 dibagi. Ya, ini dibagi dulu. X pangkat 3, nih 2x pangkat 3 dibagi x. Jadinya berapa? 2x pangkat 2. 2x pangkat 2. Kemudian, dari sini ke bawah diapain? Dikali. Dikali, ya. 2x pangkat 2 dikali x. Jadinya berapa? Berapa? 2x pangkat 3. 2x pangkat 3. Kemudian 2x pangkat 2 dikali 2. Jadinya berapa? 4x pangkat Plus 4x pangkat 2. Nah, sampai sini kita kurangkan.
2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3 berapa? 0. 0. Kemudian, min 3x pangkat 2 dikurang 4x pangkat 2 jadi berapa? X pangkat 2. Min 3 min 4 jadi berapa? Min 3 dikurang plus 4 hasilnya min 7. Ya kan? Kan min. Ini min 3 min 4. Min kali plus kan min ya. Jadinya jadi gini, min 3 min 4. Hasilnya min 7x pangkat 2. Oke. Nah, ini biar ada temannya kita turunkan yang ini. Nih, kita turunkan ini jadinya plus x. Nah, sampai sini. Diapain lagi? Diapain lagi? Min 7. Ya. Dibagi X. Ya, hasilnya berapa? Min 7X. Min 7x. Kemudian ini kita kalikan kan ke bawah nih, gini. Ini kalikan dengan ini kalikan juga dengan ini. Min 7x dikali x jadi berapa? Min 7X pangkat 2. Min 7x pangkat 2. Min 7x dikali 2 jadi berapa? Min 14. Min 14 X. x. Kita kurangkan lagi di sini. Min 7 min 7. Jadinya min 7 min 7. Jadi berapa? 0. 0. Oke, jadi 0 ya. Ini 0. Kemudian ini plus x min 14x. Jadi berapa? Jadi berapa? 14. X min 14x. Ini kan ditambah. Jadinya berapa di sini tadi? 14X pangkat 2. 15x aja, nggak pangkat 2. Karena kan di sini x-nya pangkat 1. Ya. Oh ya. Ini x plus 14x. Kan kalau x doang dia 1 kan sebenarnya. 1 tambah 14 jadi 15x. Oke. Kita turunkan lagi yang angka 6-nya ke bawah. Jadinya plus 6. Sekarang kita bagi lagi nih. 15x dibagi x. Jadinya berapa? 15. 15 ya. Ini plus 15. Nah, kita kalikan lagi nih. 15 dikali x, jadinya 15X. 15x. 15 dikali 2 jadi 30. 30. Plus 30. Kita kurangkan 15x dikurang 15x. 0. 6 dikurang 30. Jadinya Min 12. 6 dikurang 30 berapa? Min 24. Ya, min 24. Min 24. Nah, sampai sini sudah. Karena udah tidak mengandung unsur variabel X ya. Nah, ini min 24 itu apa namanya? Sisa. Iya, sisa ya. Ini sisanya. Dan ini hasil baginya berapa jadinya? 2X pangkat 2. Hasil Min 7X plus 15. 2x pangkat 2 min 7x plus 15. Hasil baginya ini, ya. Nih, hasil baginya ini dan sisanya min 24 kayak gitu. Sampai sini ada yang masih bingung nggak? Ini hasil bagi, ini sisanya. Ya. Nah, kalau misalnya kita masukkan ke ini, ke persamaannya nih, kita balik lagi.
ke PPT yang tadi. Cara perhitungannya udah paham ya? Kalau misalkan nanti ada yang bertanya, silakan langsung tanyakan saja. Oke? Nih, ini langkah-langkahnya ya. Dari tadi yang sudah kita bahas nih, langkah-langkahnya sudah Ibu cantumkan. Nah, dari langkah-langkah tersebut, di sini dapat kita tuliskan, ini kan tadi yang polinom yang harus dibagi ya. Dan ini pembaginya nih. Jadi ini suku banyak yang harus dibagi, kemudian ini pembagi, dan ini hasil bagi, ini adalah sisa. Oke? Secara umum dapat diperoleh bentuk berikut, fx sama dengan px dikali hx plus s. Ini apa px? Px itu adalah polinomial pembagi nih. Ini pembaginya ya. Kan kalau misalnya kita tadi gini, 4x pangkat 3 min 7x pangkat 2 plus 2x plus 3 dibagi x min 2. Nah, ini kan pembagi ya, pembagi. Ini yang harus dibagi yang ini ya. Nah, di sini hasil baginya kan. Nanti di bawah sini ada yang namanya sisa. Nah, kayak gitu. Jadi ini fx itu adalah polinomial yang dibagi. Ini ya yang banyak nih. Kemudian px itu adalah polinomial pembagi dan hx itu adalah hasil bagi ditambah s itu adalah sisa. Tuh, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gimana? Ini untuk cara apa namanya? Untuk cara bersusun ya. Ini kan untuk X min K, nanti ada AX plus B, itu sama aja sebenarnya kalau AX plus B. Ini X min K itu karena cuma segini, misalnya X plus 3, X plus 2, X plus 1, atau X plus 5, atau X min 6, kayak gitu. Jadi hanya X-nya nih, X-nya 1 doang koefisiennya. Gitu. Jadi kenapa ini si PX ini diganti X min K, ya. Sama aja nih, ini kan X min K, K itu 2-nya nih. Konstantanya. Tuh. Gimana? Ada yang bertanyakan? Halo? Sudah paham? Kalau sudah, kita akan melanjutkan nih, melanjutkan ke cara Horner. Ya. Yuk, ada yang bertanyakan dulu sampai sini? Ibu anggap sudah paham ya. Kita kesini dulu deh, cara bersusun yang AX ya. Ini kan tadi yang X min K ya, X min K karena X-nya itu X min 2 ya. Coba kita ke cara bersusun untuk yang AX plus B nih. Kita contoh lagi ya, supaya lebih paham. Oke. Nih, misalnya ada contohnya gini, yang ini untuk pembagian ya, cara bersusun. Mana ya? Ini untuk pembagian polinomial dengan AX plus K ya, AX plus K. Tadi kan kita udah belajar yang pembagian polinomial dengan X min K ya, ini sekarang AX plus K. Ini untuk AX plus K itu nggak jauh berbeda dengan X min K. Ya, caranya sama. Oke, untuk pembagian bersusunnya. Nah, contohnya gimana, Bu? Nih, contohnya misalnya gini. Fx sama dengan 4x pangkat 3 min 2x pangkat 2 plus 4x min 3. Dan pembaginya adalah 2x plus 3. Nih. Lihat ya, perbedaannya di sini ya. Nih. Perbedaannya di sini. Kalau tadi kan yang di awal itu X min 2 ya.
X min 2 ini sebagai X min K. Kalau ini AX plus B. Jadi koefisiennya itu lebih dari 1. Kalau tadi itu koefisiennya untuk yang koefisien 1. Oke. Nah, ini gimana cara penyelesaiannya? Yuk kita kerjakan bersama-sama. Seperti biasa untuk cara bersusun, kita bikin dulu ininya, ya, paragrafitnya. Ini 4X pangkat 3 min 2X pangkat 2 plus 4X min 3. Dibaginya berapa ini? Dibagi berapa? Halo? Dibagi berapa? 2x plus 3. 2X plus 3. Nah, ini caranya sama ya. Tadi gimana caranya? Yang pertama, gimana? Dibagi 4x Dibagi. dibagi 2x. Jadi berapa? Jadinya berapa nih? 4X pangkat 3 dibagi 2X. Jadi berapa? Nah, berapa nih? 4 bagi 2. X pangkat 2. Jadi 2X pangkat 2. Oke. Kemudian dari sini ke bawah harus dikali ya. Dikali nih. 2 dikali 2. 4. 4. X pangkat 2 dikali X jadi? X pangkat 3. Kemudian ke sini ya. Jadi berapa? 2 dikali 3. 6. Ini plus 6X pangkat 2 ya. Nah, ini kita kurangkan. Jadi berapa? Ini jadi berapa? Min 2, min 6. Jadinya? 4X kuadrat. 4X. Coba min 2, min 6. Jadinya? Min 8x pangkat 2. Min 8X pangkat 2. Nah, yang 4-nya kita turunin lagi. Plus 4X. Jadinya berapa nih? Min 8X pangkat 2 dibagi 2X. Jadi berapa? 4x. 4 atau min 4? Min 4x. Min 4X. Nah, ini kita turunkan lagi ke sini. 4 dikali 2 jadinya min 4 dikali 2. Ya, min 8X pangkat 2. Kemudian min 4X dikali 3 jadi berapa? Min 12. Min 12X. Oke, kita kurangkan lagi. Min 8, min 8 jadinya? Jadi berapa? 0. Terus 4 min 12. Jadi? 16X. 16X. Nah, kita turunkan lagi yang angka negatif 3-nya. Di sini negatif 3. Ini masih mengandung variabel X ya. Jadi masih bisa kita selesaikan. Nah, ini 16X dibagi 2X. Dibagi 2X. Jadi berapa? 8. 8. Plus 8. 8 dikali 2X. Jadinya? 16X. 16X. Oke. 8 dikali 3. Berapa? 24. Ya, plus 24. Oke, ini kita kurangkan lagi. Negatif 3, negatif 3 dikurang 24. Jadinya? Min 27. Min 27. Nah, 27 sebagai apa? Sisa. Nah, ini kalau sudah tidak mengandung variabel X, sudah tidak bisa dibagi lagi ya.
Jadi udah cukup sampai sini. Nah ini 2x pangkat 2 min 4x plus 8. Ini namanya apa? Hasil bagi ya. Jadi untuk fx sama dengan 4x pangkat 3 min 2x pangkat 2 plus 4x min 3 dengan pembaginya 2x plus 2 hasilnya adalah 2x pangkat 2 min 4x plus 8 dengan sisa negatif 27. Oke, sampai sini ya. Jadi untuk mau untuk x min k, untuk ax plus k itu sama aja caranya ya, seperti ini. Nanti juga ada lagi nih yang ketiga itu dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini untuk pembaginya itu ini ya. Pembaginya itu ax kuadrat plus bx plus c. Nanti sama aja di sini caranya ya. Yang penting udah paham nih, udah paham bagaimana konsepnya, insya Allah untuk yang AX pangkat 2 plus BX plus C juga akan bisa diselesaikan. Kayak gitu. Sama aja ya, nanti caranya, kalau misalnya dia kan ini ada 3 ya, ada 3 suku nih, berarti nanti 4 ke sininya, ke bawahnya dikali nih, pelanginya 3. Ini kan karena 2, ini ke sini, ini ke sini. Nanti kalau ada lagi nih, yang C, baru dikalikan ke sini lagi. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Gimana? Ada yang masih bingung? Halo? Cukup jelas ya? Karena pada diam nih, berarti udah paham ya. Kalau misalkan udah paham, kita lanjutkan ke cara Horner. Untuk cara bersusun udah, sekarang kita akan melanjutkan ke cara Horner ya. Nah, untuk cara Horner itu seperti yang sudah kita pelajarin pada pertemuan sebelumnya ya. Kalian sudah belajar tentang Horner dan di sini Ibu akan menjelaskan lagi nih, mereview ya nih untuk pembagiannya. Jadi misalnya nih, cara Horner itu bisa disebut juga dengan cara bagan atau cara sintesis ya. Nah, untuk cara Horner sendiri, caranya bagaimana? Nah, ini misalnya ada polinomial fx sama dengan 2x pangkat 3 min 3x pangkat 2 plus x plus 6 untuk x sama dengan negatif 2. Ini asalnya itu kan gini, x plus 2 ya. Asalnya itu x plus 2. Ini kenapa jadi x sama dengan min 2? Karena kan x misalnya gini, x min k sama dengan 0, berarti x sama dengan k ya. Atau kalau misalnya ininya plus, x plus k sama dengan 0, maka x sama dengan min k, kayak gitu. Ini asalnya ya, kenapa x min negatif 2, gitu. Jadi nanti bisa aja nih soalnya untuk x plus 2, kayak gitu. Atau misalnya untuk 2x plus 3, gitu. Nanti kita harus cari dulu nih nilai x-nya berapa. Ya. Nah, untuk cara Horner sendiri, kan di sini ada 2x pangkat 3 min 3x pangkat 2 plus x plus 6 ya. Ini kan derajatnya berurutan nih. Ada pangkat 3, kemudian setelah 3 itu pangkat 2, ini pangkat 1, ini pangkat 0 ya. Jadi yang pertama itu suku banyak ditulis dalam urutan pangkat menurun ya. Menurun tanpa ada pangkat yang tidak ditulis. Nah, misalnya ada soal kayak gini. 2x pangkat 3 plus x plus 6. Nah, ini kan dari 3 ke 1 ya. Berarti ini ada satu suku yang tidak terdaftar gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan ada satu suku yang tidak terdaftar, misalnya ini yang pangkat 2-nya nggak ada nih. Oh, kita ubah nih koefisiennya menjadi 0. Kayak gitu. Di sininya ya. Jadi ini dari x pangkat 3, ini x pangkat 2, ini x pangkat 1, ini x pangkat 0. Jadi kalau misalkan di salah satu ini loncat nih, misalnya dari 3 langsung ke 1, berarti koefisien yang di sininya 0. Oke? Nah, kemudian nilai 0 pembagi dicari, yaitu x min k sama dengan 0 atau x sama dengan k nih. Yang tadi sudah Ibu jelaskan, yang ini ya. Yang asalnya itu yang x sama dengan negatif 2, itu adalah x plus 2. Oke? Nah, ini bagaimana cara penulisannya untuk dituangkan dalam bagan atau
dalam cara Horner, kita tulis ya ini koefisien nih. Kita tulis koefisiennya dan konstantanya yang ini. Ini 2 nih, yang di X pangkat 3 kan koefisiennya berapa? Yang di X pangkat 3 berapa koefisiennya? 2. Halo? Iya, 2 ya. Nih, kita tulis 2 di sini. Kemudian di X pangkat 2, ada nggak di sini X pangkat 2? Oh, ada. Berarti berapa nih di sini X pangkat 2-nya? Min 3. Min 3, tulis min 3. Terus di sini X pangkat 1, berapa koefisiennya? 1. 1. Nah, ini sisa 6 ya, tulis 6. X pangkat 0-nya itu sama dengan 6. Nah, ini 2 ini dari mana? 2 ini dari si X sama dengan negatif 2 ya. Ini negatif 2. Untuk pembaginya negatif 2. Nah, sampai sini kan tadi kalau misalnya cara bersusun itu kita kurang ya. Tapi kalau untuk cara Horner di sini ditambah. Ini bagiannya seperti ini. Lanjutannya gimana? Nih lanjutannya. Kan tadi sudah kita tuliskan ya, 2, negatif 2, 1, dan 6. Ini untuk X sama X pangkat 3, ini X pangkat 2, X pangkat 1, ini X pangkat 0, gitu ya. Nah, ini seperti yang sudah pernah dijelaskan ya, untuk cara Horner, ini yang pertama, untuk suku yang pertama kita turunkan nih. 2, oh kita turun nih, jadinya 2. Nah, dari sini kemana lagi? Ini dikali negatif 2, ini negatif 2 dikali 2, hasilnya negatif 4. Ya, negatif 4. Nah, sampai sini diapain lagi? Dijumlah. Ini kan sudah ada negatif 3 ya, berarti negatif 3 ditambah negatif 4. Berapa hasilnya di sini? Min 7. Min 7. Ya. Nanti min 7 ini kita kalikan juga nih dengan ini. Nih. Ini kita kalikan, hasilnya tuangkan di sini, di suku berikutnya. Negatif 7 dikali negatif 2 berapa? Berapa? 14. 14. Jadi di sini 1 ditambah 14 sama dengan 15. 15. Nah, 15 juga ini, setelah 15 ini kan kita masih belum selesai ya. Ini kita kalikan lagi nih. Ini kalikan lagi. Nih. 15 dikalikan dengan negatif 2. Berapa hasilnya? Negatif 30. Negatif 30. Nah, ini 6 ditambah negatif 30. Hasilnya berapa? Negatif 24. Negatif 24. Udah, sampai sini sudah selesai kan? Karena ini sudah sampai pada X pangkat 0. Nah, ini negatif 24 ini, dia adalah sisanya. Jadi, mau pakai cara Horner ataupun cara bersusun, hasilnya harus sama nih. Nah, ini 2, kemudian negatif 7 sama 15 ini adalah hasil baginya. Berarti ini berapa nih? Nah, ini yang 2 ini kan berarti 2X pangkat 2 ya. 2X pangkat 2 min 7X plus 15. Inilah hasilnya. Ya. Dengan sisa, ini hasilnya ya, hasil baginya. Kemudian sisanya sama dengan negatif 24. Udah, ini selesai untuk cara Horner. Jadi sebenarnya lebih pendek pakai cara Horner daripada pakai cara bersusun ya. Kan kalau misalnya bersusun kita harus teliti nih X-nya kayak gitu. Nah, ini kan tinggal kita turunin. Jadi intinya gini, hasilnya itu kalau misalnya awalnya di sini pangkat tertingginya 3, nanti hasilnya itu dari nah, kalau X pangkat 3 berarti hasilnya X pangkat 2 mulainya, pangkat tertingginya. Kalau misalnya pangkat tertingginya X pangkat 5, berarti untuk hasil baginya berapa pangkat tertingginya? 4. X pangkat 4. Jadi selalu berkurang 1 ya, N-1. Nah, ini untuk yang cara Horner atau cara Bagan. Untuk yang X min K. Ya. X min K itu yang ini. Ya. Sampai sini ada yang bertanyakan nggak? Ada yang masih bingung? Oke, kita ke contoh lagi ya. Nih, kita akan selesaikan yang tadi nih yang sudah kita kerjakan ya. Nih, kita ambil soal ini, 2X pangkat 3. Udah ya.
Kita ambil contoh ini misalnya. Sebentar. Nih, kita ambil contoh soal ini. Nanti kalau ada yang mau tanya, langsung tanya aja ya. Nih, contohnya gini. Fx sama dengan 4x pangkat 3 min 7x pangkat 2 plus 2x plus 3 dengan pembaginya itu x min 2. Nah, ini kan belum ketemu x-nya berapa, ini baru x min 2. Ini gimana langkah pertamanya? Kita harus cari dulu nih x-nya berapa sih gitu ya. Kan ini x min 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan berapa? 2. Oke, ini untuk pembaginya. Pembaginya adalah 2 ya. Oke, kita bikin bagannya terlebih dahulu. Ya, ini kita bikin bagannya. Di sini mulainya berapa pangkat tertingginya? 4. Pangkat tertingginya berapa? 3. 3. Berarti x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1, x pangkat 0. Nah, untuk x pangkat 3, berapa koefisiennya? 4. 4, kita tulis 4. Kemudian untuk x pangkat 2, berapa koefisiennya? Min 7. Min 7. Untuk x pangkat 1 berapa koefisiennya? 2. 2. Untuk x pangkat 0? 3. 3. Ini tambah, dan di sini berapa? Pembaginya itu berapa? 2. 2. Dari sini ya, ini nih, ini untuk pembagi ya. Pembagi. Oke. Langkah pertama, kita harus apa dulu? Ini diturunkan ya. Tulis dulu nih, tulis lagi 4. Nah, dari sini harus diapain? Dikali. Ya, apa yang dikali? Pembagi sama. Ini ya, sama koefisiennya. Berarti 2 dikali 4 berapa? 8. 8. Min 7 plus 8, hasilnya? 1. Nah, ini kita kali lagi. 2 dikali 1 berapa? 2. 2 ditambah 2? 4. 4 dikali 2 berapa? 8. 3 ditambah 8? 11. Nah, ini 11 ini sebagai apa? Sisa. Berarti hasil baginya berapa? 4. X pangkat 2. Terus? Plus 1. Plus X. Plus X, terus? Plus 4. Plus 4. Oke, kayak gini. Udah selesai. Hasil baginya 4X kuadrat plus X plus 4, dan sisanya adalah 11. Udah ini, untuk cara Horner kayak gini. Gimana? Lebih mudah cara Horner atau cara bersusun? Tinggal pilih ya. Nanti kalau misalkan ada soal, kalau kalian untuk menentukan berapa hasil baginya atau misalnya berapa sisanya, itu bisa menggunakan cara Horner ataupun bersusun. Pilih yang termudah aja. Oke? Nah, bagaimana kalau misalnya untuk pembaginya, ini kan pembaginya itu X min 2 atau X min K ya, untuk X min K. Bagaimana untuk hasil polinomial untuk yang pembaginya itu AX plus B. Ini gimana caranya? Nah, kita bahas. Kita ambil soal yang ini ya, yang tadi sudah nih, yang ini. Kita ambil soal ini. Ya, yang 4X pangkat 3 min, udah ya, ini udah kita gunakan nih. Sebentar. Oke, nih kita ambil soal ini, 4X pangkat 3 min 2X pangkat 2 plus 4X. Ya, nih, bentar. Oke, ini slide.
Bentar ya. Nih, untuk fx-nya sama gini, tulis aja deh. Nih, 4x pangkat 3 min 2x pangkat 2 ya. Nih, untuk fx-nya sama dengan 4x pangkat 3 min 2x pangkat 2 plus 4x min 3 pembaginya 2x plus 3. Nah, ini gimana caranya kalau kayak gini? Untuk mencari x-nya gimana? Coba, ada yang paham? Ada yang tahu? Untuk mencari x-nya? Gimana? 3 bagi 2, Mas. Ya, 3 bagi 2 ya. Negatif 3 bagi 2. Kan gini ya. 2x plus 3 sama dengan 0. 2x sama dengan, ini kan plus ya. Pindah ruas jadi negatif 3. Sehingga x sama dengan negatif 3 per 2. Ini untuk nilai x-nya ya. Kalau nanti di sininya plus, berarti hasilnya min. Ya. Kalau ininya di sini min, berarti nanti di sininya apa? Apa? Plus. Plus. Jadi kebalikannya ya. Oke, kita lanjutkan ke bagiannya. Kita buat dulu nih bagiannya. Oke, ini untuk pangkat tertingginya berapa di sini? 3. 3 ya, jadi x pangkat 3, ini x pangkat 2, ini x pangkat 1, ini x pangkat 0. Untuk x pangkat 3 berapa koefisiennya? 4. 4. Untuk x pangkat 2 koefisiennya berapa? Min 2. Min 2. Untuk x ini 4x. Untuk x pangkat 1 berapa koefisiennya? 4. 4. Untuk x pangkat 0? Min 3. Min 3. Ini kita plus. Di sini berapa pembaginya? Min 3 per 2. Min 3 per 2. Nah, oke. Ini kita tulis lagi 4-nya. Nah, sekarang kita kalikan. Negatif 3 per 2 dikali 4 jadi berapa? Nih, negatif 3 per 2 dikali 4 jadinya berapa? Berapa? Ya, bisa ngitungnya? Min 6. Min 6. Oke. Gini ya, jadi ini kita coret nih. Ini sisa 2, negatif 3 kali 2, hasilnya negatif 6. Nah, ini kita jumlahkan nih. Negatif 2 ditambah negatif 6, jadinya berapa? Berapa? Negatif 8. Ya, negatif 8. Ini kita kalikan lagi. Negatif 3 per 2 dikali negatif 8. Berapa? Min 12. Min atau plus? Plus. Plus. Plus 12. Jadi kita tulis 12. Ini kan min kali min plus ya. Ini kita coret jadi 4. Jadinya di sini 12. Oke. 4 ditambah 12. Jadinya? 16. 16. Nah, ini kita kalikan lagi. Negatif 3 per 2 dikali 16. Berapa? Min 24. Min 24. Min 24. Kita coret ya ininya. 8. Oke, min 24. Nah, sampai sini. Negatif 3 ditambah negatif 24. Berapa hasilnya? Negatif 27. Negatif 27. Mana yang merupakan sisa? Negatif 27. Ya, negatif 27 ini adalah sisanya. Dan ini adalah hasil baginya. Hasil bagi. Berapa hasil baginya? 4x. Pangkat. 2. Kemudian? 8x.
min 8x dan plus 16. ya, oke. Jadi untuk fx sama dengan 4x pangkat 3 min 2x pangkat 2 plus 4x min 3 dengan pembaginya 2x plus 3 itu hasil baginya adalah 4x pangkat 2 min 8x plus 16 dengan sisa negatif 27. Sampai sini ada yang masih belum paham? Nah, ada yang mau ditanyakan? Nah, ada yang masih bingung nggak? Kalau nggak ada, nih kita lanjutkan lagi ya. Nih, ini untuk cara warna sudah, ya. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya. Oke, ini udah selesai nih untuk pembagian. Kita coba lagi nih, kan tadi Ibu baru memberikan contohnya itu untuk X sama dengan, untuk X min K sama AX plus K ya. Nah, gimana kalau misalnya untuk pembagian polinomial oleh derajat 2 atau yang AX plus BC plus C? Ya, AX plus BY plus C itu gimana caranya? AX plus BX plus C. Nih, kita contoh soal ya. Ini untuk pembagian suku banyak. Pembagian suku banyak atau polinomial ya. Suku banyak dengan AX kuadrat plus BX plus C. Dengan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke. Karena kenapa? Kalau A-nya 0 kan berarti ini BX plus C aja dong. Kayak sama aja kayak yang AX plus C gitu. Nah, ini gimana kalau untuk pembagian suku banyak dengan AX kuadrat plus BX plus C? Ya, nih contohnya gini. Contoh. Misalnya ada fx atau suku banyaknya itu 3x pangkat 4 plus 10x pangkat 3 min 8x pangkat 2 plus 3x plus 1. Dengan dibagi dengan x kuadrat plus 3x min 1. Nah, kita mau pakai cara apa nih? Kita cara bersusun dulu ya. Nih, untuk cara bersusun. Nih, berarti gini ya. 3x pangkat 4 plus 10x pangkat 3 min 8x pangkat 2 plus 3x plus 1. Dibagi dengan x kuadrat plus 3x min 1. Karena kalau misalnya kita pakai cara Horner, berarti dia harus difaktorin dulu. Gitu. Ya. Nah, ini coba kita selesaikan. Ini gimana caranya? 3x pangkat 4 bagi x pangkat 2. Berapa hasilnya? 3x pangkat 2. 3x pangkat 2. Oke. Nah, terus ini ke bawah kan dikali ya. Kalau ini ada 3, berarti ini kalinya ke sini nih, 3 kali. Oke. Nah, berapa hasilnya? 3x pangkat 4. Kemudian? Plus 9x pangkat 2. Pangkat 2 apa pangkat 3? Pangkat 3. Pangkat 3 ya, ini kan pangkat 1 ditambah pangkat 2, jadi pangkat 3. Kemudian ini, 3x pangkat 2 dikali negatif 1, jadi? Negatif 3x pangkat 2. Oke, kita kurangkan. Ini kan habis ya, ini sama ini habis. Sisanya ini, 10x pangkat 3 dikurang 9x pangkat 3, jadi berapa? X pangkat 3. X pangkat 3. Kemudian ini, negatif 8x pangkat 2 dikurang negatif 3x pangkat 2. 5x pangkat 2. 5x atau negatif 5?
Negatif 5. Negatif 5 ya. Negatif 5x pangkat 2. Nah, ini kita turunkan lagi nih. Saat ini kita tulis lagi plus 3x. Oke. Sampai sini lanjutkan lagi nih. Kita bagi lagi jadi berapa di sini? Berapa? X pangkat 3 dibagi X pangkat 2. Jadi? X. Plus X. Nah, ini kalikan lagi. Jadi berapa? X pangkat 3. X pangkat 3. Kemudian? 3x pangkat 2. 3x pangkat 2. Terus? Min X. Min X. Oke, kita kurangkan lagi. Ini habis ya. Ini kita coret. Jadinya negatif 5 dikurang 3. Jadi berapa? Negatif 8. Negatif 8x pangkat 2. Kemudian ini 3 dikurang negatif x. 3x dikurang negatif x. 3x pangkat 2. 4x. 4x ya. Plus 4x. Kita turunkan lagi yang satunya. Jadinya ini plus 1. Oke, kita lanjutkan. Min 8x pangkat 2 dibagi x pangkat 2. Jadi berapa? Berapa? Negatif 8x pangkat 2 dibagi x pangkat 2 jadinya? Negatif 8. Negatif 8. Oke, negatif 8. Nah, sekarang kita kalikan lagi. Negatif 8 dikali x pangkat 2. Negatif 8x pangkat 2. Negatif 8x pangkat 2. Kemudian? Berapa? Min 8 dikali 3x. Min 24x. Min 24x. Min 24x. Terus ini negatif 8 dikali negatif 1. 8. 8. Oke, plus 8. Min. Jadi berapa ini kan habis ya? 4 dikurang negatif 24. Berapa? 28x. 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 Ini 1 dikurang 8. Berapa? Min? 7. Oke, udah. Masih bisa nggak ini? Masih. Udah nggak bisa ya. Karena kenapa? Karena X-nya di sini pangkat 1, sedangkan pembaginya pangkat berapa? 2. Pangkat 2. Jadi kalau hasil di sininya lebih kecil gitu ya, dari X-nya derajatnya itu lebih kecil daripada pembagi, itu udah kita hentikan di situ prosesnya. Jadi sampai sini ini adalah sisanya. Gitu. Hasil baginya berapa? Hasil baginya berapa? Hasil baginya itu adalah 3x pangkat 2 plus x min 8 dengan sisa 28x min 7. Udah sampai sini. Coba ada yang mau ditanyakan? Gimana? Ada yang masih bingung? Nih. Jadi intinya di sini, kalau misalnya yang hasil di sininya sudah derajatnya lebih kecil daripada derajat yang pembagi, itu kita hentikan proses pembagiannya. Berarti itu adalah sisanya gitu. Oke. Coba dilihat dulu apakah ada yang mau ditanyakan atau tidak.
Yuk, ditunggu yang mau nanya. Yuk, silakan. Kalau tidak, kita lanjutkan ke cara Horner ya. Untuk yang ini, pembagian cukup banyak, yang polinomial derajat 2, ini namanya derajat 2 ya, ini AX kuadrat nih. Yang kayak gini, dengan cara sintesis atau cara Horner ya. Kita coba kerjakan cara Horner. Ini sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak nih sebelum kita lanjut? Gak ada? Halo? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan saja ya. Nih. Tadi kan untuk cara bersusunnya ya, sekarang cara Hornernya nih. Misalnya tadi kan fx sama dengan 3x pangkat 4, tadi berapa? Plus 10x pangkat 3 min 8x pangkat 2 plus 3x plus 1. Dibagi ya, dibagi dengan x pangkat 2 plus 3x min 1. Nah, kalau kayak gini, kan tadi kalau misalnya dia itu pangkat, kalau ax plus b jadinya seper gitu ya. Caranya nih, Ibu, biar ada perbedaan nih. Kan kalau misalnya x min k itu menjadi x sama dengan k. Terus kalau ax plus b, ini jadinya apa? X sama dengan min b per a ya. Nah, ini kalau misalnya kayak gini gimana? Kalau kayak gini kita harus faktorin ya. Ini harus difaktorin. Berapa faktornya coba? Berapa? Faktornya dari x kuadrat plus 3x min 1. Faktornya berapa? Yuk, bisa faktorin? Masih ingat? Coba bantu. Kalau ini x kuadrat, masih bingung nggak untuk cara pemfaktoran? Untuk memfaktorkan ini, yang pangkat 2? Halo? Itu X nggak sih di Iya, ininya X, karena X kuadrat ya. Nah, sekarang kita cari nih, angka belakangnya berapa sih? Kalau misalnya di jumlah, itu hasilnya 3, kalau dikurang, gimana? Kalau di jumlah, kalau dikali hasilnya negatif 1. Kira-kira ini bisa difaktorin nggak? Kalau lihat dari sini bisa difaktorin nggak? Kalau dia nggak bisa difaktorin, berarti kita pakainya ini aja, pakainya cara bersusun ya. Karena ini harus bisa difaktorin. Kan kalau misalnya gini ya, nih pemfaktoran kan gini. Kalau ada ini x plus 2 misalnya ya, ini x min 2. Jadinya berapa? X kuadrat min 2x plus 2x, ininya min 4. Jadi kalau dikali, hasilnya negatif 1, kalau dijumlah hasilnya 3. Kira-kira faktor dari 1 itu berapa aja sih? Tahu nggak? Faktor dari 1 berapa aja? Cuma 1 sama 1 doang ya? 1 kali 1 doang, kan nggak ada lagi ya? Berarti yang ini tidak bisa difaktorin. Kayak gitu. Coba kita cari yang bisa difaktorin ya. Bentar, Ibu cari dulu. Nah, nih. Ini aja. Kita ganti soalnya ya, karena di sini ininya nggak bisa difaktorin. Kalau nggak bisa difaktorin, kita pakai cara bersusun aja. Gitu. Kalau cara Horner, dia harus bisa difaktorin dulu. Oke? Kita hapus dulu.
Kita cari soal yang bisa kita faktorin ya. Nih. Nih, misalnya fx-nya sama dengan, ingat ya kalau mau ada yang nanya, langsung tanya aja ya. Nggak apa-apa dipotong. Oke. Fx sama dengan, misalnya di sini 2x pangkat 4 min 3x pangkat 3 min 6x pangkat 2 plus 9x plus 1 ya, dibagi dengan x pangkat 2 min 3x plus 2. Nah, ini bisa difaktorin nggak kira-kira? Ayo. Gimana faktorinya? Faktor dari 2 itu berapa aja sih? Faktor dari 2 itu 1 sama 2. Ada lagi nggak? Nggak ada kan ya? Nggak ada ya? Nah, ini supaya hasilnya negatif 3 berarti gimana? 1 sama 2-nya harus sama-sama negatif kah? Atau sama-sama positif? Atau salah satunya negatif? Kalau dikali gitu. Ya, kalau dikali hasilnya negatif 2, kalau dikali hasilnya positif 2, kalau di jumlah hasilnya negatif 3. Dua-duanya harus min. Nah, dua-duanya harus min ya. Ini berarti berapa? Ini 1, ini 2. Atau ini 2, ini 1. Boleh ya. Karena kan faktor dari 2 itu cuma 1 dan 2 doang. Nggak ada lagi kan? Ya nggak? Nah, sampai sini. Sampai sini, kita cari nih X-nya berapa? Kalau ini, X-nya sama dengan berapa? 1. Ini X-nya sama dengan? 2. Oke nih, ini udah ketemu. Ya, berarti kita operasiin lagi nih ke cara Hornernya. Jadi nanti kita satu-satu. Pertama nanti kita ini dulu, setelah itu lanjutkan dengan ini. Jadi kita tulis dulu nih, X pangkat 4, X pangkat, ini kan derajat tertingginya 4 ya. X pangkat 3, kemudian X pangkat 2, ini X pangkat 1, ini X pangkat 0. Nah, untuk X pangkat 4, berapa koefisiennya? 2. Oh ya, sebelumnya Ibu, ini mohon maaf ya, ini udah lewat waktu ya sebenarnya ya, tapi karena tadi kan kita telat ya, telat masuknya ya. Ibu mau minta waktunya sebentar ya untuk menjelaskan yang ini ya. Nanti setelah ini sudah. Ini 2, terus koefisien yang untuk X pangkat 3-nya berapa? Min 3. Min 3. Untuk koefisien X pangkat 2-nya berapa? Min 6. Min 6. Koefisien pangkat 1-nya? 9. 9. Koefisien pangkat 0-nya? 1. Oke, sampai sini. Kemudian kita lanjutkan ya. Ini, nah ini hasil pembaginya itu boleh nih, boleh 1 dulu atau 2 dulu. Nih, Ibu ambil yang 1 dulu ya. Ini anggaplah ini X1, ini X2 ya. Ini X1-nya itu 1. Nah, ini 2 turunin. 1 kali 2? 2. 2. Nah, ini ditambah ya. Jadi negatif 2 tambah 2 berapa? 1. Negatif 1 ya. 1 dikali negatif 1, jadinya? Negatif 1. Negatif 1. Negatif 6 ditambah negatif 1, jadi? Negatif 7. Kemudian 1 dikali negatif 7. Negatif 7. Negatif 7. 9 ditambah negatif 7. 2. 2. 1 dikali 2. 2. 2. 1 tambah 2. 3. 3. Nah, ini sisa 1 atau S1 ya. Ini sisa dari pembagian yang pertama nih. Kita lanjutkan lagi untuk yang keduanya. Untuk X sama dengan 2. Ini kita bikin lagi aja gini. Nih, set, gini. Ya. Nah, ini kita turunin lagi.
Yang duanya kita turunin, jadinya berapa? Ini 2 ya. Ini dibaginya 2 gitu. Ya, jadi ini kita lanjutin lagi. Udah kita kalikan 2 kali 2 4. Aduh, 4. Terus negatif 1 ditambah 4. 3. Ya 3. Kemudian lanjut lagi. 3 dikali 2, 6. Negatif 7 ditambah 6. Negatif 1. Selanjutnya, ini 2 dikali negatif 1. Negatif 2. Negatif 2. 2 ditambah negatif 2. Berapa? 0. Oke, ini sisa 2 atau S2-nya. Berarti di sini berapa hasil hasil baginya? Ini kan hasil baginya. Hasil baginya sama dengan berapa? Sampai sini kan X pangkat 2, X pangkat 3, berarti ini X pangkat berapa? X pangkat 2. Berarti 2 X pangkat 2, terus 3X plus 3X, kemudian min 1. Kayak gitu. Ini hasil baginya, hasil bagi. Nah, sisanya berarti sisa baginya sama dengan 3. Udah, yang ini nih sisa baginya yang ini. Kayak gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang masih bingung? Jadi sebenarnya di sini untuk sisanya itu, untuk sisa baginya itu gini. Bentar, Px plus X. Bentar ya. Dan nih sampai sini ada yang mau tanyakan lagi nggak? Kalau nggak ada, nanti Ibu kasih tugas ya. Jadi untuk cara Horner itu, untuk sisa baginya itu gini. Untuk hasil baginya ya. Sisa bagi sama dengan S2 X min K1 plus S1. Nah, coba kita aplikasiin di sini ya. S2-nya kan 0 ya. 0 dikali X-nya berapa? Kita X ya, tulis X min K1. K1 itu berarti koefisien 1 nih. Ya, koefisien 1 itu adalah K1-nya itu 1 ya. 1 ditambah S1. S1-nya 3. Nah, ini kan 0 dikali X min 1, 0 ya. Jadi 0 plus 3 sama dengan 3. Inilah untuk sisa baginya. Gitu. Ya, jadi ini nih rumusnya untuk sisa bagi. Karena kan nggak selamanya ini 0 kan. Bisa aja berapa hasilnya gitu. Jadi untuk menentukan sisa baginya pakai yang ini. S2 X min K1 plus S1. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Halo? Ada yang masih bingung nggak? Kalau nggak ada, Ibu mau ngasih soal ya untuk tugasnya. Oke, coba.
Nah, coba kalian buka buku sekawan. 3 sekawan. Udah dibuka belum? Udah. Udah. Buka halaman 192. 192. Di situ kan ada latihan kompetensi 3 ya. Ada latihan kompetensi 3. Coba kalian kerjakan yang nomor 1. Kemudian nomor 1. Nomor 4 ya, nomor 1, nomor 4. Kemudian nomor 6. Terus nomor 9 ya. 1 2 3 4. Kemudian nomor 13 ya. 1 2 3 4 5. Oke, itu aja, 5 soal aja. Ya. Nomor 1, nomor 4, nomor 6, nomor 9 dan nomor 13. Oke. Itu untuk latihan soalnya.